Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Amalina dengan NPM 1913161201201 dari kelas Moneter RA8 reguler malam. Jadi kali ini saya akan menjelaskan PPT saya untuk menyelesaikan ujian akhir semester yang dimana PPT ini berisikan resume dari modul bab 5 sampai dengan bab 10. Dari bab 5, perbandingan metode full costing dengan metode variable costing, yakni merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya produksi baik yang beraplikasi tetap maupun variabel kepada produk, dikenal juga dengan absorption atau conversional costing. Jadi metode full costing ini dari harga pokok produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel, harga pokok produk. Variable costing merupakan suatu metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi variabel saja, dikenal juga dengan istilah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, biaya pokok produk, sampai dengan harga pokok produknya. Jadi ini adalah contoh penyajian dari laporan laba rugi metode full costing. Jadi di sini ada hasil penjualan sebesar Rp500.000, harga pokok penjualan sebesar Rp250.000, laba bruto sebesar Rp250.000 dan biaya administrasi dan umum Rp50.000 dan biaya pemasaran Rp75.000. Laba bersih usaha ada Rp125.000. Dan selanjutnya, pengertian biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atau manufacturing overhead cost adalah biaya produksi yang tidak masuk dalam biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya penggolongan biaya overhead pabrik, yaitu yang pertama dari penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya. Yang pertama biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tak langsung, biaya represi dan pemeliharaan, dan metode selanjutnya yaitu metode penentuan tarif biaya overhead pabrik. Jadi terdapat 3 alternatif yang perusahaan dapat gunakan untuk menentukan tarif biaya overhead pabrik, yaitu yang pertama plant-wide rate atau tarif tunggal, yang kedua department rate atau tarif departemen, activity rate atau tarif setiap aktivitas. Selanjutnya menghitung biaya overhead pabrik. Untuk menghitung biaya overhead pabrik terdapat tahap-tahap yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama menyusun anggaran biaya overhead pabrik, yang kedua memilih dan menaksir dasar pembebanan biaya overhead pabrik, dan sementara itu faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pembebanan biaya overhead pabrik antara lain yaitu memperhatikan jenis biaya overhead pabrik yang dominan jumlahnya dalam departemen produksi. Selanjutnya memperhatikan sifat-sifat biaya overhead pabrik yang dominan tersebut dan hubungannya dengan dasar pembebanan yang akan dipakai. Yang terakhir menghitung tarif biaya overhead pabrik yang dapat dilakukan dengan rumus biaya overhead pabrik yang dianggarkan per taksiran dasar pembebanan sama dengan tarif biaya overhead pabrik, atau menghitung tarif biaya overhead pabrik dengan BOP dianggarkan per taksiran dasar pembebanan sama dengan tarif BOP. Dan bab selanjutnya yaitu biaya bahan baku atau raw material cost adalah seluruh biaya untuk memperoleh sampai dengan bahan siap untuk digunakan, untuk meliputi harga bahan, ongkos angkut, penyimpanan, dan lain-lain. Sistem pembelian lokal bahan baku. Jadi ada sistem pembeliannya itu, yang pertama prosedur permintaan pembelian bahan baku, prosedur penerimaan bahan baku, prosedur pencatatan penerimaan bahan baku di bagian gudang, prosedur pencatatan untung yang timbul dari pembelian bahan baku. Yang selanjutnya yaitu biaya membentuk harga pokok bahan baku yang dibeli.
Biaya angkutan yang diperlukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli yaitu penentuan harga pokok bahan baku. Yang pertama metode identifikasi khusus, yang kedua metode biaya standar, yang ketiga metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan, yang keempat metode rata-rata rigorak atau rata-rata tertimbang. Yang selanjutnya adalah masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku. Yang pertama, sisa bahan atau scrap materials. Yang kedua, produk rusak atau spoiled goods. Yang ketiga, produk cacat atau defective goods. Yang bab selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja. Pengertian dan penggolongan biaya tenaga kerja merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai penggunaan tenaga kerja manusia dalam proses produksi. Penggolongan tenaga kerja dikelompokkan yaitu penggolongan menurut fungsi pokok dan dalam perusahaan, penggolongan menurut kegiatan departemen dan perusahaan, penggolongan menurut jenis pekerjaan, dan terakhir penggolongan menurut hubungan dengan produk. Selanjutnya, akuntansi biaya tenaga kerja dibagi menjadi 3 golongan besar yaitu gaji dan upah, premi lembur, biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja atau labor related cost, gaji dan upah. Akuntansi biaya dan upah dilakukan 4 tahap pencatatan. Berikut yaitu tahap yang pertama merupakan berdasarkan kartu hadir karyawan, baik karyawan produksi, pemasaran maupun administrasi dan umum. Yang tahap kedua yaitu atas dasar daftar dan upah tersebut bagian keuangan membuat bukti kas keluar dan cek untuk pengambilan uang dari bank. Yang ketiga, tahap ketiga yaitu setelah dicek diuangkan di bank, uang gaji dan upah kemudian dimasukkan dalam amplop gaji dan upah tiap karyawan. Yang terakhir, tahap 4 penyetoran pajak penghasilan PPh karyawan ke kas negara di jurnal oleh bagian akuntansi sebagai berikut: insentif, premi lembur, biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja atau labor related cost. Yang bab 9 sistem biaya taksiran atau estimate costing merupakan salah satu sistem harga pokok yang ditentukan di muka untuk mengolah produksi dan jasa tertentu dengan jalan menentukan besarnya biaya bahan baku atau raw material cost atau biaya overhead yang diperlukan untuk mengolah produk atau jasa tersebut di waktu yang akan datang. Harga pokok taksiran yang sudah ditentukan akan dipakai sebagai dasar untuk mencatat harga pokok produk atau jasa ke dalam rekening buku besar, membandingkan biaya taksiran dengan biaya yang sesungguhnya terjadi, serta menentukan besarnya selisih yang timbul. Selanjutnya, kebaikan sistem harga pokok taksiran yaitu dapat mengurangi atau menekan biaya administrasi atau administrasi expense. Yang kedua, dapat menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan atau decision making. Yang ketiga, mengantar ke pemakaian sistem harga pokok standar atau standar costing. Kelemahan sistem harga pokok taksiran yaitu penentuan besarnya harga pokok taksiran. Yang bab terakhir yaitu sistem biaya standar merupakan biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Biaya standar merupakan suatu sistem akuntansi yang mengolah informasi biaya sedemikian rupa hingga manajemen dapat mendeteksi kegiatan-kegiatan perusahaan yang biayanya menyimpang dari biaya standar yang ditentukan. Jadi, yang pertama itu manfaat dan kelemahan biaya standar, yaitu biaya standar ditentukan lebih realistis sehingga dapat merangsang pelaksanaan dalam melaksanakan pekerjaan yang efektif. Yang kedua, dengan menganalisa penyimpangan yang terjadi, memungkinkan manajer bertindak sesuai dengan petunjuk alat yang efektif untuk mengontrol aktivitas perusahaan. Yang ketiga, memungkinkan adanya perbaikan atas bagian yang terjadi penyimpangan sehingga menekan biaya. Yang keempat, dalam menentukan standar diperlukan perencanaan yang matang sehingga sekaligus dapat disusun perencanaan sebaik-baiknya atas kegiatan perusahaan. Yang kelima, sebagai alat untuk membantu mengambil keputusan yang lebih tepat karena biaya dapat diperinci dalam bagian yang variabel dan fix. Kelemahan biaya standar yaitu tingkat ketepatan atau kelonggaran standar tidak dapat dihitung dengan tepat. Yang kedua, seringkali
Standar cenderung untuk menjadi kaku atau tidak fleksibel, meskipun dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga yaitu keadaan produksi selalu mengalami perubahan, sedangkan perbaikan standar jarang sekali dilakukan. Yang keempat itu perubahan standar menimbulkan masalah persediaan. Selanjutnya prosedur penentuan biaya standar yaitu biaya bahan baku standar, yang kedua biaya tenaga kerja standar, yang ketiga biaya overhead pabrik. Jadi itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan dari resume modul bab 5 sampai dengan bab 10. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.